Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Setiawan, NIM 11231156. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu untuk tugas UTS, yaitu di sini judulnya dengan analisis penerapan Total Quality Management atau disingkat dengan TQM dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk pada PT Skanda. Oke, mari kita lanjut. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Yang berikutnya latar belakang dari PT Skanda ini, yaitu ada profil PT Skanda itu merupakan perusahaan distribusi yang terkemuka lah di Indonesia ini dengan jaringan yang sangat banyak, luas dan sangat berkomitmen tinggi terhadap kualitas pada pelayanan produk. Nah, di sini ada juga pentingnya efisiensi dan kualitas produk. Apa sih itu efisiensi dan kualitas produk itu kan sangat penting. Nah, karena untuk mempertahankan daya saing dan memenuhi ekspektasi konsumen serta meminimalkan biaya produksi dan menghindari risiko cacat pada produk. Nah, di sini juga ada konsep-konsepnya TQM, yaitu kita melakukan pendekatan manajemen berfokus untuk meningkatkan kualitas produk melalui partisipasi seluruh karyawan, memberikan edukasi gimana perbaikan proses secara berkelanjutan ini bisa efisiensi dan bisa memenuhi kepuasan pelanggan. Oke, kita lanjut untuk slide selanjutnya, yaitu ada tujuan manfaat penelitian. Itu di sini ada dua ya, tujuannya penerapan gimana, terus manfaat bagi perusahaan itu apa. Nah, untuk tujuan analisis untuk TQM itu apa sih? Di sini untuk tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi produksinya, produknya lebih bagus, dan kita untuk membangun kepuasan pelanggan, serta di PT Skanda ini biar secara berkelanjutan itu antar konsumen itu tidak terputus. Dan untuk manfaat perusahaan itu apa sih? Manfaatnya itu di penelitian ini membantu PT Skanda ini berkembang dan semakin meningkat untuk produksinya dan meningkatkan kualitas produk agar konsumen itu puas dengan adanya dari produk Skanda ini. Nah, penerapan TQM ini menjadi acuan bagi industri sejenisnya lah untuk menghadapi persaingan di era global ini. Nah, untuk selanjutnya landasan teori. Oke, landasan teori ini apa sih definisi dan prinsip TQM ini? Nah, di sini ada tiga ya, pengertian total TQM, prinsip-prinsip utama, dan elemen kunci dalam penerapan. Nah, di sini kita pengertian dulu nih. Pengertian itu kayak TQM itu pendekatan untuk menyeluruh manajemen tuh yang berfokus untuk produk dan efisiensi melalui keterlibatan seluruh karyawan untuk perbaikan selanjutnya dan seterusnya gitu. Nah, prinsipnya apa aja sih? Prinsip itu meliputi fokus ke pelanggan, keterlibatan karyawan, nah, serta pendekatan berbagai macam proses untuk pengambilan suatu keputusan yang berbasis data bisa dan untuk meningkatkan kualitas dari efisiensi produk. Nah, yang ketiga itu elemennya apa sih? Elemen kunci dalam penerapan TQM itu. Nah, kunci pada elemen ini meliputi berfokus pada pelanggan. Nah, melibatkan juga karyawannya juga. Nah, bagaimana cara memproduksi dengan baik dan benar, menghasilkan mutu produk yang sangat baik. Nah, dan pengembangan proses ini berbasis bisa meningkatkan dari data dulu dan bisa untuk mengevaluasi produk itu menjadi lebih baik. Nah, oke. Kita lanjut dengan hubungan TQM dengan efisiensi dan kualitas. Apa sih hubungannya? Di sini ada tiga ya. Ada efisiensi operasional, kualitas produknya, dampak dan kepuasan pelanggan. Kita bahas sedikit dengan efisiensi operasional. Apa tuh efisiensi operasional? Itu kita menerapkan adanya efisiensi operasional melalui pengeluaran yang berlebihan kayak biaya gitu, kayak lebih di press sedikit agar tidak banyak keluar biaya untuk yang seharusnya bisa biaya itu dialihkan ke lainnya. Peningkatan ini seperti seperti tenaga kerjanya gimana, mengoptimalnya gimana, untuk sumber dayanya gimana, sehingga itu bisa menghasilkan produknya lebih berkualitas, lebih baik dari sebelumnya, dan waktu juga lebih efisien. Nah, kedua itu ada peningkatan kualitas produk nih. Apa itu peningkatan kualitas produk? Yaitu penerapan TQM meningkatkan kualitas di mana produk itu melalui proses-proses perbaikan, pengendalian mutu yang ketat, dan terlibat ini mencakup seluruh karyawan, sehingga gimana caranya menghasilkan produk itu yang lebih bagus lagi dan lebih konsisten lah, untuk produk itu lebih baik gitu. Jangan ada malah produknya lebih downgrade dan pelanggan itu tidak merasakan kepuasan gitu. Nah, dampaknya apa sih dampak dari TQM ini pada kepuasan pelanggan? Nah, tentunya ada kepuasan pelanggan, yaitu konsisten produk itu meningkatkan konsisten produk itu tidak berubah dengan kualitasnya. Yang berdampak itu langsung pada meningkatkan pelanggan itu lebih lebih nggak beralih lah untuk beli dari produk Skanda ini. Nah, kualitasnya itu lebih baik daripada sebagai responsif lah dari pelanggan gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada analisis penerapan TQM di PT Skanda. Oke, yang ketiga.
Nah, di sini ada implementasi TKM di PT Spanda ini apa sih? Di sini ada 3 ya teman-teman. Nah, strategi proses, implementasi, dan peran manajemen dan karyawan, serta alat metode apa yang digunakan. Nah, yang pertama itu strateginya apa tuh? Mungkin kayak pelatihan kayak kita memberi edukasi kepada karyawan, training, bisa dikasih arahkan training tentang gimana caranya kita menjaga produk itu, kualitas produk itu lebih bermutu, dan lebih kayak pengawasan tuh lebih ketat lagi, dan karena itu lebih aktif dalam proses perbaikan dari sebelumnya gitu. Nah, terus peran manajemen apa sih pada karyawan itu? Nah, perannya penting banget ini. Dia menentukan visi-visi dalam TKM itu, sementara karyawan yang aktif menjalankan prosedur untuk suatu kualitas, dia menciptakan sinergi untuk selalu peningkatan efisiensi pada kualitas produk PT Spanda itu. Perannya seperti itu. Nah, alatnya apa aja sih alatnya, metode itu? Nah, bisa digunakan dengan metode Sigma, adanya Kaizen di dalam suatu perusahaan. Kita perbaikan terus dalam yang sehari-hari, kekurangan apa yang kita perbaiki. Nah, itu penting banget Kaizen ya. Nah, sebenarnya ada juga alat kontrol komunikasi itu dengan dengan metode statik juga bisa untuk meningkatkan efisiensi serta agar bisa menjaga konsistennya dan peningkatan kualitas produk secara berkelanjutan. Oke, untuk slide berikutnya, dampak penerapan TKM pada efisiensi dan kualitas. Dampaknya itu ada pengukuran efisiensi produksi, pengukurannya itu dilakukan evaluasi dan waktu siklus produksi, rasio hasil dan produksi standar atau enggaknya, tingkat manfaatnya, sumber daya manusia, pemborosan apa enggak untuk efisiensinya. Nah, sekarang ada peningkatannya kedua itu, standar kualitasnya gimana, meningkatkan standar produk itu ada kontrolnya lah, kayak QC-nya, standar produk gimana, yang ketat, jangan sampai lolos. Nah, pelatihan kalian itu sangat penting agar kalian itu lebih memahami, lebih tentang apa itu dengan kualitas produk yang gimana, SOP-nya gimana, sehingga perbaikan ini membuat sistem proses produk itu bisa sistematis. Nah, studi kasus yang ketiga ini dalam perusahaan itu apa sih? Nah, itu ada implementasi TKM-nya di PT Spanda ini gimana meningkatkan efisiensi produksi, misalnya 15% mengurangi cacat dari produk 20% sebelumnya, jadi kan ada pengurangan 5% situ, dan dapat juga mempercepat waktu pengiriman. Itu berdampak juga itu positif pada kualitas kepuasan pelanggan, karena pengiriman barang yang berhari-hari bisa sampai dengan jarak waktu lebih cepat dan singkat gitu. Oke, slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Oke. Nah, di sini ada kesimpulannya, ringkasan utamanya ya. Kesimpulannya, penerapan TKM di PT Spanda ini sangat meningkatkan efisiensinya dan kualitas produk tuh secara signifikan melalui perbaikan proses dari produksi, dari warehouse-nya, dari distribusinya. Juga pun kita perlu training atau pelatihan karyawan. Itu perlu adanya Kaizen dan untuk pengendalian kualitas yang kita harus konsisten dengan kualitas produknya. Nah, efektivitas dengan TKM dalam peningkatan performa itu apa? Penerapannya terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk, memperkuat kepuasan pelanggan, serta perusahaan itu di dalam pasar itu semakin meningkat. Oke. Di sini ada rekomendasi ya untuk saran peningkatan TKM gimana. Nah, saran itu ya kita harus misalkan dengan adanya SDM yang kurang pengetahuan, kita memperkuat pelatihan di karyawannya, meningkatkan komunikasi antar departemen itu nggak miskomunikasi atau nggak terputus, dan selalu mengoptimalkan adanya teknologi sekarang ilmu. Terus serta dilakukan adanya evaluasi mana yang kurang dalam proses tersebut. Secara penerapan TKM itu bisa berjalan secara efektif dan selalu berlanjut. Nah, langkah-langkah yang langkah ke depan bagi PT Spanda itu selalu meningkatkan memperkuat pelatihan TKM, meningkatkan komunikasi agar antar divisi itu bisa mengoptimalkan atau mengadopsi lagi adanya teknologi baru itu bisa digunakan, serta bisa mempertahankan kualitas produknya dan efisiensi secara berkelanjutan. Oke, sekian, terima kasih atas penjelasan saya. Bila mana ada kosakata yang saya sampaikan kurang jelas dan kurang tepat, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.